Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Gimana kabarnya semua anak-anak SMP DIY? Nah, kemarin habis mengerjakan PP ASPD DIY tahun 2025. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah memuaskan? Apakah mendapatkan nilai yang bagus? Nah, untuk itu di channel Prediksi Fisika ini saya akan membahas tuntas ya tentang mapel literasi sains yang kemarin anak-anak kerjakan di sekolah. Untuk itu kita bahas di sini ya. Literasi sains bagian fisika itu dimulai dari nomor 3, nomor 4, nomor 17, nomor 18 sama nomor 19. Untuk itu disimak ya pembahasan kita pada paket yang pertama dulu. Besok juga saya bahas untuk paket yang kedua, ditunggu saja gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas dari yang nomor 3 gitu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar literasi sains ya untuk ASPD di channel Prediksi Fisika. Ya, langsung kita bahas nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan tentang bacaan biotanol padat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang perubahan fisika. Jadi di sini ada bacaan. Nanti yang ditanya tentang perubahan fisika. Nah, saya jelaskan dulu tentang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu ada dua ciri pokok ya. Jadi ada dua ciri. Yang pertama apa? Perubahan secara tampilan. Meliputi apa saja perubahan tampilan tuh? Yang pertama ya, ada namanya perubahan bentuk. Terus ada perubahan ukuran. Terus ada perubahan suhu. Terus ada perubahan warna dan lainnya yang berkaitan sama tampilan. Terus yang kedua, ciri perubahan fisika adalah apa? Bersifat bolak-balik. Nah, ini sifatnya bolak-balik. Bersifat bolak-balik. Nah, itu ya. Jadi contohnya misal ada es batu, kita cairkan menjadi air. Nah, air nanti bisa kita bekukan lagi menjadi es batu. Maka sifatnya bolak-balik gitu ya. Nah, terus lawannya perubahan fisika ada namanya perubahan kimia. Sama juga di perubahan kimia ada dua ciri pokok. Yang pertama apa? Bersifat searah. Jadi bersifat searah. Jadi lawannya dari fisika, kalau kimia itu sifatnya hanya searah perubahannya. Maksudnya gimana? Contoh kalau ada kayu kita bakar jadi arang. Nah, arang nanti tidak bisa kembali lagi jadi kayu. Jadi prosesnya itu hanya satu arah gitu ya. Terus yang kedua, sifatnya apa? Menghasilkan zat baru. Jadi bisa menghasilkan ya zat baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi menghasilkan zat baru itu misal contohnya dari proses fermentasi terus dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sini ada proses pembuatan biotanol padat, ada 6 langkah. Nah, 6 langkah ini kita selidiki mana yang fisika, mana yang kimia. Nah, nomor 1, parafin atau lilin dilelehkan lebih dahulu dengan cara dipanaskan. Bisa memakai media lilin atau parafin juga. Nah, di sini ada proses apa ini? Dilelehkan, dipanaskan. Nah, lilin itu kalau kita panaskan akan menjadi cair. Tetapi kalau nanti dingin, lilin nanti akan memadat lagi. Maka ini adalah proses fisika. Karena apa? Prosesnya ini bisa bersifat bolak-balik, mati fisika. Nomor 2, biotanol adalah etanol atau alkohol yang diproduksi menggunakan proses fermentasi. Nah, ini ada kata kunci fermentasi. Nah, fermentasi itu menghasilkan zat baru di sini yang mengandung glukosa. Oleh karena itu, ini masuk ke proses kimia, gitu ya. Nomor 3, biotanol dicampur dengan parafin cair yang mendidih. Nah, ada kata mendidih. Nah, mendidih itu ada proses perubahan dari cair menjadi gas. Nah, nanti bisa kebalik dari gas menjadi cair atau proses mengembun. Nah, oleh karena itu ini masuk ke fisika. Nomor 4, setelah proses pencampuran, campuran biotanol dicetak. Nah, ada katanya dicetak dalam pipa. Berarti apa di sini kita mengubah bentuknya. Jadi ada perubahan bentuk dari lilin yang kita ubah menjadi bentuk pipa paralon. Oleh karena itu ini masuk ke proses fisika. Terus nomor 5, setelah padat silinder batangan dikeluarkan lalu dipotong-potong. Nah, ini ada kata kuncinya dipotong-potong.
Dipotong-potong itu mengalami perubahan ukuran. Jadi misal yang potongannya awalnya besar-besar, nah terus nanti dipotong bentuk kecil-kecil atau sebagainya sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu ini masuk ke proses fisika. Terus yang nomor 6, disulut. Nah, disulut itu adalah dipanaskan atau dibakar dan dimasukkan dalam kompor sebagai bahan bakar. Ini menyala sekitar 3 jam. Nah, di sini ada kata kunci adalah disulut. Disulut itu adalah sama aja dibakar. Nah, karena dibakar itu adalah proses yang bersifat satu arah, maka ini masuk ke proses kimia. Oleh karena itu, karena yang ditanyakan adalah perubahan fisika, maka jawaban yang tepat adalah yang nomor 3 dan 5. Yaitu yang C. 3 fisika, 5 fisika. Gitu ya. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah materi tentang apa ini? Tentang pemisahan campuran. Nah, dia ada pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ini di sini bacaannya berkaitan sama produk yang dihasilkan dari minyak bumi. Nah, di sini kita langsung ke pernyataan yang bawah ya. Berdasarkan teks tersebut mana yang benar? Yang nomor 1, pada tahap eksplorasi ada kata kunci tahap eksplorasi, proses pengeboran yang dilanjutkan pemisahan minyak dengan tanah melalui filtrasi. Jadi setelah eksplorasi maka dilanjutkan dengan filtrasi. Nah, kita lihat bacaannya tadi ya. Kita lihat mana tahap eksplorasi ini? Tahap eksplorasi. Nah, di sini melibatkan pengeboran sumber minyak untuk mengekstraksi minyak bumi dari dalam tanah. Ada kata kunci apa? Mengekstraksi. Nah, sedangkan di pernyataan 1 tadi apa? Filtrasi. Maka ini salah. Nomor 1 salah ya. Karena nomor 1 salah, maka jangan milih yang nomor 1. Maka opsi A salah, opsi B salah. Nomor 2. Sebelum diolah melalui proses penyulingan, minyak mentah dipisahkan dari air dan gas melalui proses ekstraksi. Nah, kita cek tadi proses ekstraksi tadi di mana prosesnya. Nah, proses ekstraksi tadi apa di sini ya? Ini adalah untuk memisahkan minyak bumi dari dalam tanah. Jadi bukan memisahkan gas dan air. Itu bukan ekstraksi ya. Nah, maka dari itu nomor 2 ini salah. Nah, karena nomor 2 salah, otomatis sudah tahu ya jawabannya, yaitu yang nomor 3 dan nomor 4. Karena nomor 1, 2 salah. Maka jawabannya yang D. Nah, kalau kita bahas di sini, nomor 3, tingkatan produk minyak bumi melalui proses penyulingan memperhatikan perbedaan titik didih. Ini benar ya? Kok bisa benar? Kita bisa lihat di bacaannya sini. Ini ada bermacam-macam titik didih. Kalau gas dari 0 sampai 50, kalau bensin 50 sampai 85 dan seterusnya sampai di sini ada 135 sampai 300 derajat. Ya, makanya itu perbedaan titik didih. Nah, terus yang nomor proses 4, proses penyulingan fraksi minyak bumi yang mempunyai titik didih rendah akan terpisahkan terlebih dahulu. Ini juga benar ya. Jadi dengan titik didih rendah itu akan terpisahkan terlebih dahulu. Lihat mana gambarnya ini. Jadi di sini kan gas itu titik didihnya hanya 0 sampai 50 derajat. Jadi ketika sudah suhunya yang dipanaskan sudah sampai 50 derajat, maka nanti gas akan ke atas. Jadi posisinya jadi berada di atas ini. Nah, maka akan terpisahkan terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Maka jawabannya yang D. Oke, nomor 3 sama 4 sudah. Lanjut ke nomor 17 ya, karena yang fisika. Nomor 17. Oke, nomor 17 ini ya. Ini berkaitan sama materi namanya pengukuran. Nah, ini tentang materi pengukuran. Nah, pengukuran ini pengukuran tentang pengukuran tinggi badan menggunakan apa ini? Menggunakan itu ya. Sejenis penggaris alat ukur ya, meteran dan sebagainya itu. Nah, di sini ada bacaan tentang stunting pada anak. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah usia rata-ratanya adalah 5 tahun. Nah, dari tabel ini usia 5 tahun itu untuk tinggi normalnya itu berkisar dari 85 sampai 98. Nah, kita cek di sini tinggi dari keempat anak ini. Nah, di sini yang pertama ada Dido. Dido ini tingginya berapa nih? Nah, langsung ini. Kan udah ada skalanya nih. Nah, ini ya. Berarti ini Dido ini adalah tingginya adalah 95 cm. Nah, terus habis itu ada Esa. Esa yang ini, ya ini berapa ini? Ini 80 cm. Terus ada Reza ini ya. Ini 93. Ini 93 cm. Terus ada Abel ini 85 ya.
Ini 85 cm. Nah, sudah tahu ya tinggi masing-masing anak tadi. Langsung kita cek pernyataan yang tepat. Yang pertama, Dido memiliki pertumbuhan badan di atas normal. Dido tadi berapa? Dido tadi 95. 95 tadi masih berkisar antara 85 sampai 98. Nah, 85 sampai 98 itu dinamakan normal. Jadi bukan di atas normal ya. Nah, makanya nomor 1 ini salah. Nanti nomor 1 jangan dipilih. Jangan milih A, jangan milih B. Nomor 2, Esa termasuk kategori stunting. Esa berapa? 80 cm. Sedangkan minimalnya, jadi ini adalah batas minimal ya. Yang ini adalah batas maksimal. Nah, minimalnya adalah 85, itu normalnya. Tetapi Esa hanya 80, berarti apa? Dikategorikan sebagai stunting. Ini benar. Nomor 2 benar ya. Ini stunting. Dan nomor 3, Reza memiliki pertumbuhan badan normal. Reza ini 93 tadi masuk di 85 sampai 98. Maka betul ya kalau normal. Terus yang nomor 4, Abel termasuk kategori stunting. Abel 85. 85 tadi masih masuk kategori ini ya, 85 ya. Maka Abel itu juga masih normal. Maka jawabannya yang 4 salah. Oleh karena itu yang benar adalah nomor 2 dan 3. Nah, otomatis yang C. Itu ya. Lanjut nomor 18. Nomor 18 ini berkaitan sama ini materi tentang hukum Newton. Nah, ini tentang hukum Newton. Nah, jadi Musaji tadi mendorong kereta sajian. Nah, kereta sajian. Terus tiba-tiba anak lari memaksa Pramusaji berhenti mendadak. Ada kata kunci berhenti mendadak. Nah, saya jabarkan dulu. Hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama, hukum 1. Hukum 1 Newton itu kata kuncinya adalah apa? Bendanya diam atau mempertahankan keadaan. Jadi diam atau mempertahankan keadaan. Nah, itu yang hukum 1 ya. Nah, hukum 2 yang sebelah kiri sini. Nah, hukum kedua Newton itu berkaitan sama apa? Benda bergerak. Nah, ini benda bergerak dipercepat. Nah, di benda bergerak dipercepat. Terus yang hukum ketiga, nah hukum ketiga itu berkaitan sama namanya aksi reaksi. Nah, ini tentang aksi reaksi. Nah, dari gambar ini karena ada Pramusaji yang awalnya kan bergerak awalnya, terus tiba-tiba diam atau tiba-tiba berhenti mendadak, maka ini masuk ke namanya hukum 1 Newton. Nah, terus kenapa kok bisa hukum 1 Newton? Jadi di sini ya, ini masuk ke hukum 1 Newton yang artinya adalah diam atau mempertahankan keadaan. Nah, hukum 1 itu adalah apa? Ketika mempertahankan keadaan tadi adalah gelas tadi tetap mempertahankan supaya tetap dalam kecepatan yang sama. Nah, karena kereta sajiannya tadi tiba-tiba berhenti ya, maka dari itu si gelas tadi tiba-tiba apa? Langsung masih kedorong ke depan. Jadi terdorong ke depan, masih ada gerakan yang terdorong ke depan. Karena di awal tadi si gelas tadi itu dalam posisi bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi diam ya atau mempertahankan keadaan itu bisa diartikan apa? Kecepatannya tetap. Nah, jadi bisa diartikan bergerak tapi dengan kecepatan tetap. Nah, jadi kecepatannya tetap. Oleh karena itu, gelas tadi posisi ketika keretanya berhenti mendadak maka akan terdorong ke depan. Berarti yang nomor 1 ini benar. Nomor 1 benar. Terus nomor 3 ini juga benar karena akan kegeser ya. Akan kegeser ke depan. Ini juga benar. Nah, nomor 2 ini salah, nomor 4 juga salah. Gitu ya. Alasannya seperti itu. Karena bergeraknya ke depan tiba-tiba berhenti mendadak, maka gelas tadi akan mempertahankan keadaannya yang bergerak tadi dengan cara apa? Dengan cara kedorong ke depan. Nah, itu tadi. Maka 1 dan 3 jawabannya. Kita lanjutkan yang nomor 19 ya. Nah, nomor 19 ini berkaitan sama materi apa ini? Ini materi tentang gerak lurus ya, tentang materi gerak lurus. Nah, di sini ada pesawat yang mau take off. Nah, di sini ada apa lintasannya sama, di sini nanti digambarkan grafik dari gerakannya. Nah, grafik gerakan itu ada 2 jenis ya, ada GLB sama GLBB. Terus GLBB terbagi jadi 2, ada GLBB dipercepat sama GLBB diperlambat. Untuk itu saya gambarkan dulu di sini ya untuk GLB-nya.
Grafiknya seperti apa gitu ya. Yang pertama gini ya. Nah ini yang V, yang ini T. Nah kalau ini grafik GLB, maka gambarnya grafiknya itu lurus. Nah berarti ini lurus. Nah, kenapa? Karena di sini kecepatannya tetap. Jadi kalau GLB, nah kalau GLB itu kecepatan tetap. Kecepatan tetap. Jadi kata kuncinya di situ. Terus yang kedua adalah tentang GLBB. Ada dua tadi ya. Ada GLBB dipercepat sama ada GLBB diperlambat. Ini V, ini T. Yang pertama dulu yang dipercepat. Nah, condongnya ke kanan. Nah, ini namanya GLBB dipercepat. Nah, jadi GLBB dipercepat ya ini ya. Dipercepat. Nah, terus habis itu yang kedua, kalau turun bawah sini atau condong ke kiri, ini namanya GLBB diperlambat. Nah gitu ya, diperlambat. Nah dari sini maka nanti kita selidiki ya, mana yang masuk GLB ataupun GLBB dipercepat ataupun GLB diperlambat, terus digambarkan dalam bentuk grafik. Nah di sini awal mulanya pesawat itu diam di P ya, diam di P. Habis itu bergerak dengan kecepatan tetap ya. Nah dari Q ke R. Nah dari sini ya berarti siapa kita lihat dari P ke Q itu nanti itu bergerak secara dipercepat. Nah, jadi dari keadaan sini ya, kan awalnya diam nih. Dari titik P ya ke titik Q. Nah, P ke Q ini gerakannya adalah dipercepat ya. Ini namanya GLBB dipercepat. Nah, tapi dipercepatnya itu dimulai dari 0 ya. Berarti ini mulainya dari bawah ya. Nah, dari titik bawahnya, dari titik 0-nya. Nah, terus habis itu Q ke R itu memiliki kecepatan tetap. Berarti dari Q ke R kecepatan tetap. Kalau kecepatan tetap berarti tadi apa? GLB. Nah, ini namanya GLB. Habis itu dari R kembali diperlambat nih. Nah, dari R diperlambat hingga berhenti di S. Nah, berarti dari R ke S ini ya. Jadi dari R ke S ini namanya GLBB diperlambat. Nah, diperlambat. Nah, itu ya. Diperlambat sampai diam. Nah, atau berhenti. Jadi terus habis itu dari S ke T itu nanti bergerak dipercepat. Nah, ini ada kata kunci, dia bergerak sampai. Nah, sampai kecepatan 100. Berarti di sini ya, dari S ini ya, dari S ini ya sampai T ini GLBB dipercepat. Terus habis itu dari T sampai U itu dipercepat hingga, nah, ini dipercepat hingga 280. Nah, berarti di sini ya, ini ada kecepatan hingga lebih. Nah, berarti di sini dari T ya sampai ke apa ini? Sampai ke U ini juga GLBB dipercepat. Nah, gitu ya. Jadi itu penguraian dari GLB dan GLBB-nya. Nah, habis itu apa kita gambarkan dari grafiknya. Yang pertama, P-nya kan dari P-nya tadi kan dalam posisi diam. Nah, berarti P-nya kita lihat dari 0. Nah, berarti yang jawabannya yang Reno ini jelas salah ya. Karena ini P-nya tidak dimulai dari 0. Nah, terus habis itu dari P ke Q itu dipercepat. Nah, ingat kalau dipercepat tadi apa? Condongnya tadi ya ke kanan, yang biru nih GLBB dipercepat. Maka kita cek yang ke kanan. Jadi biar tuh bener ya, ini condongnya kanan bener. Ini benar, condong ke kanan, ini juga benar, ini juga benar. Lanjut. Habis itu dari Q ke R GLB. Karena tadi apa? Kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap berarti lurus. Nah, maka ini betul ya, Q ke R betul, Q ke R betul, ini juga betul. Habis itu R ke S. R ke S itu nanti diperlambat sampai diam. Jadi di S ini diam. Nah, karena diperlambat sampai diam, maka harusnya nanti grafiknya tuh sampai ke titik 0. Nah, ini ya betul, ini R ke S betul. Ini juga betul. Nah, ini juga betul ya ini ya. Nah, ini betul juga. Kata kunci berikutnya adalah berhenti sesaat. Berarti di situ waktunya tetap berjalan terus. Berarti ada grafik yang nanti kecepatannya tuh 0. Nah, nanti lurus. Nah, maka dari itu di sini kan kalau ini yang
ada SKS-nya. Nah, kenapa? Karena dari SKS tadi posisi kecepatannya 0 ya, tapi berhenti sesaat. Nah, jadi hanya berhenti beberapa waktu saja. Maka yang benar adalah yang nomor Dimas ini. Nah, yang Dimas ya itu betul. Sedangkan yang Berto ini salah, yang yang si Yuda juga salah. Ini salah, ini juga salah. Oke, berarti udah kelihatan ya di sini ya jawabannya yang tepat. Terus habis itu S ke T. S ke T kan dipercepat, tadi condong ke kanan. Nah, itu betul ini. Terus T ke U dipercepat lagi, tapi lebih cepat lagi, maka lebih condong lagi kanannya gitu. Nah, dia hampir tegak gitu ya. Nah, oleh karena itu T ini juga benar. Nah, dari grafik tadi maka yang paling benar adalah grafik milik Dimas. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, gitu ya. Oke, itu pembahasan 5 nomor yang sudah saya bahas pada video kali ini. Jangan lupa ditunggu untuk video berikutnya. Terima kasih.